Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Haryanti Pratama, NPM 18 6963 20 10 17. Saya dari Prodi S1 Administrasi Negara, reguler 1, semester 5, kelas A, STIA Stisetio Muara Bungo. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan, yaitu tentang materi kepemimpinan dan organisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan yang kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya yaitu sejak Anda dilahirkan. Yang pertama, seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Kedua, saat dilahirkan pun Anda sudah terlibat dalam organisasi persalinan. Yang ketiga, saat menimba ilmu, Anda juga terlibat dalam suatu organisasi pendidikan. Dan yang keempat, bahkan saat dimakamkan saja, Anda juga terlibat dalam organisasi pemakaman. Selanjutnya ada jenis organisasi. Di sini ada dua jenis organisasi, yaitu yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Organisasi formal memiliki contoh, yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Yang kedua, ada organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan menurut Davis tahun 1951. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya. Yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, atau jangan terlalu cepat menghakimi hak kebawahan. Kepemimpinan juga memiliki dua fungsi, yaitu diantaranya yang pertama, fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah
pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin organisasi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Yang pertama, ada kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor atau instansi pemerintahan dan perusahaan besar yang telah mempunyai budaya organisasi yang kuat sejak lama. Yang kedua, kepemimpinan otokritas. Gaya kepemimpinan otokritas menempatkan seorang pemimpin yang dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada celah bagi bawahan untuk memberikan masukan. Gaya kepemimpinan seperti ini dapat ditemukan pada organisasi kemiliteran di mana kekuasaan pemimpin sangat mutlak. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memungkinkan para bawahan untuk mendapat kebebasan dari pemimpinnya. Dengan kata lain, bawahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka yakini. Yang terakhir atau yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam banyak hal dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, pendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan bila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, dalam gaya kepemimpinan ini biasanya terjalin hubungan yang baik antara atasan dan bawahan karena tidak ada suasana otoriter. Biasanya, gaya kepemimpinan seperti ini dapat ditemukan pada perusahaan startup atau organisasi nirlaba. Sekian penjelasan materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.